Lighting aman, mic aman, kamera aman? Man. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, SG. Sesi cerdas Himatro. Sesi cerdas Himatro kali ini membawakan sosok mahasiswa yang sangat berprestasi, khususnya mahasiswa dari Teknik Elektro Universitas Lampung. Marilah kita sambut ini dia, Kak Herli Pratama. Silahkan Kak untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih banyak Riyadani. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri ya teman-teman. Jadi nama saya Muhammad Herli Pratama dan saya saat ini adalah mahasiswa aktif di Universitas Lampung, khususnya di jurusan Teknik Elektro. Dan kali ini saya sudah menduduki di semester 7, alhamdulillah. Alhamdulillah Kak. Di semester 7 ini sering kali saya lihat bahwa kita akan dihadapkan banyak sekali tantangan, khususnya dengan di akhirnya season ini pasti kakak juga banyak pikiran tentang skripsi dan lain hal sebagainya. Tapi kok kak saya lihat kakak ini banyak sekali prestasinya kak. Kakak bisa nggak sharing sih kak gimana caranya supaya dapat prestasi-prestasi kayak gitu kak? Oke, sebenarnya untuk gimana caranya kita dapat prestasi-prestasi itu tergantung dari kitanya sendiri sebenarnya. Pertama, it's okay, memang benar kata Arya Dani tadi, kalau misalkan semester 7 ini udah mulai aktif kan, sama yang namanya skripsi, tugas akhir, dan lain sebagainya itu pasti padat banget. Cuman itu tergantung di kamu sendiri. Kalau misalkan teman-teman itu bisa memanajemen waktu teman-teman, itu pasti bisa untuk bisa ikut ke kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi gimana ya kak? Saya ini contohnya mahasiswa yang cukup aktif juga di kegiatan. Tapi kadang masih sulit untuk memanage waktu. Bahkan sekalipun masih belum di semester 7, saya juga kadang sulit untuk membagi waktu. Gimana caranya untuk membagi waktu untuk belajar atau untuk bisa ikut kegiatan atau untuk mencoba berprestasi itu sulit kak bagi saya. Kalau dari kakak ada tips tidak kak? Sebenarnya tips manajemen waktu ini klise banget sih. Karena pasti banyak banget beredaran di internet dan lain sebagainya yang pernah dari Iya, benar. itu hanya teori-teori semata. Sebenarnya itu kembali ke diri masing-masing, cara manajemen waktu kita. Kita kan tahu porsi kita tidur itu jam berapa sampai jam berapa. Terus kita tahu nih kegiatan esok hari itu jam berapa sampai jam berapa. Tapi kalau dari saya sendiri, itu cara saya memanajemen waktu itu benar-benar membagi. Besok itu saya bakalan ngerjain apa aja. Jadi saya pilih-pilih mana yang penting, mana yang genting. Nah, saya akan usahain untuk mengerjakan mana yang genting terlebih dahulu. Jadi yang penting nanti setelah yang genting selesai gitu. Nah, jadi setelah itu baru kita bisa memanage benar-benar jadwalnya itu runtun gitu. Dan besok lusanya kita mau ngapain lagi udah jelas. Jadi anggaplah kalau memang kita ingin agar aktivitas kita berjalan lancar, baiknya kita membuat plan di malam hari ya. Ya, Bagaimana cara kita, besok mana yang lebih prioritas, mana yang benar-benar. penting dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dari kakak sendiri nih, kemarin saya lihat kalau tidak salah kakak sempat memenangkan juara Pemprov. Apa itu kak? Yang diadakan sama Provinsi Lampung. Iya, bener banget. Jadi alhamdulillah di tanggal 14 November kemarin, saya bersama Pak Arianto, dosen Teknik Elektro juga, Ya. itu alhamdulillah memenangkan juara 1 lomba anugerah inovasi daerah Provinsi Lampung. Juara 1 kak? Juara 1 alhamdulillah. Alhamdulillah. Juara 1. Jadi di lomba itu saya bersama Pak Arianto itu membuat sebuah inovasi berupa robot AI. Jadi robot AI ini kami beri nama ANA, Artificial Neural Assistant. Jadi ANA ini akan menjadi pendamping untuk setiap pelajar dalam memahami setiap pelajaran yang diberikan di sekolah gitu. Jadi kan kalau pelajar itu kan biasanya hanya mendapatkan pelajaran dari sekolah, terus pada saat pulang ke rumah dia lupa dengan pelajarannya atau bahkan nggak mengulang lagi. Nah, harapannya dengan adanya implementasi ANA ini, pelajar itu bisa belajar nggak hanya di sekolah aja, tapi di rumah juga. Jadi kalau misal dengan adanya ANA, nanti mahasiswa ataupun siswa bisa belajar tanpa harus ada guru sekalipun. Ya, Oh. tapi tentu untuk AI ini tidak bisa kita jadikan sebagai acuan baku dalam sebuah apapun. Jadi tetap kita butuh tenaga profesional, dosen dan pengajar. Itu tenaga profesional yang benar-benar kita butuhkan. AI ini hanya sekedar membantu saja. Oke kak. Nah kalau misalnya dari kakak sendiri nih, dengan begitu banyaknya pengalaman yang sudah kakak dapat dan prestasi yang sudah kakak raih, rasa bangga seperti apa sih kak yang kakak rasain? Apalagi kakak juga sebelum ini juga pernah mendapatkan sebuah penghargaan di mana lolos PPK Mal. Benar tidak kak? Ya, alhamdulillah bener banget.
tahun ini banyak banget pengalaman yang saya dapat sebenarnya. Nggak hanya di PPK Ormawa, kemarin juga kan kita berdua sempat ke Bandung. Sempat juga. Ya, jadi teman-teman kami berdua ini sempat ke LIDM, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa di Bandung tepatnya. Nah, itu tahun ini banget, pas berat tahun ini. Terus setelah LIDM, alhamdulillah dapat kabar juga kita lolos PMW. Iya, kebetulan kami berdua ini satu tim untuk di PMW, Program Mahasiswa Wirausaha. Nah, setelah itu baru saya mengikuti PPK Ormawa dan alhamdulillah juga lolos PPK Ormawa gitu. Jadi ya tentu kalau dibilang bangga banget. Dari sekian ribu mahasiswa kita bisa dapat kesempatan. Contohnya di LIDM sendiri kita bisa dapat kesempatan untuk menjadi finalis. Iya. Padahal Lomba Inovasi Digital Mahasiswa ini fokusnya ke keguruan, ke ilmu pendidikan. Tapi kita sebagai mahasiswa teknik elektro bisa kesempatan dan mengirim 2 tim di sana. Iya. Itu kebanggaan yang nggak bisa tergambarkan oleh kata-kata sih. Kalau dari kakak nih, kan tentu di setiap lomba pasti kakak jarang lah yang sifatnya individual. Pasti kakak banyak banget yang tim, baik itu yang mungkin hanya sedikit atau banyak. Dan kakak selalu menjadi leader dalam perlombaan tersebut. Kakak gimana caranya mengatur kepala-kepala tersebut supaya ini satu visi, satu tujuan yang sama untuk bisa menang gitu. Dari kakak gimana, Kak? Oke, kalau untuk menjadi seorang pemimpin itu mungkin setiap orang punya gaya kepemimpinan yang beda-beda. Ya tentu. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya mengutamakan kekeluargaan. Jadi saya nggak akan menganggap anggota saya itu sebagai bawahan saya. Saya bedakan ya, teman-teman harus bisa bedakan mana pemimpin, mana bos. Nah, kalau misalkan bos itu it's okay, dia yang menggaji karyawannya, dia bebas untuk menyuruh karyawannya melakukan apapun. Tapi karena saya pemimpin dalam sebuah tim, saya nggak bisa untuk menyuruh tanpa ikut campur, itu ikut di situ. Jadi benar-benar dalam setiap kegiatan yang saya ikuti, pasti meskipun saya pemimpinnya, pasti saya juga akan ikut dalam kegiatan itu gitu. Nggak hanya saya tinggal menunjuk gitu, nggak hanya saya tinggal kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Tapi pasti saya juga harus turun di situ. Tapi kayak gini Kak, pengalaman saya nih, saya juga pernah untuk mengikuti sebuah lomba di mana saya menjadi tim leader. Ada kesulitan yang saya rasakan di mana ketika saya menjadi tim leader, banyak kepala yang saya atur ini atau yang saya ajak untuk koordinasi sulit menerima dengan apa yang sudah diberikan. Kayak misal sudah saya plot untuk job desk-nya A, job desk-nya B, tetapi mereka sedikit kurang responsif. Dari kakak gimana supaya misal saya ketika nanti mengikuti lomba lagi dan saya berkesempatan jadi leader, saya bisa untuk mengontrol antara anggota-anggota dalam tim saya. Ya, benar banget sih. Sebenarnya saya juga tentu mengalami hal-hal begitu tadi. Iya. Jadi ada beberapa anggota tim yang mungkin susah untuk kita koordinasi. Jadi tipsnya adalah sebenarnya kita pendekatan pribadi ke mereka. Personal. Iya, kita benar-benar ngobrol langsung dengan mereka. Apa sih, ada masalah apa sih? Siapa tahu mereka tuh di luar dari apa yang kita lihat punya masalah di keluarga atau di kehidupan sehari-hari mereka yang siapa tuh kita bisa ringankan juga. Nanti kalau setelah pikiran mereka tenang, pasti mereka juga akan lebih fokus ke kegiatan ataupun proyek yang sedang. Takutnya Kak gini Kak, kalau misal cowok dengan cowok oke lah aman. Kalau misal cowok dengan cewek nanti terjadi suatu hal yang di luar perkiraan kita. Nanti kalau misal sampai si ceweknya kita deketin secara personal, lalu dia mikirnya, wah ini kakak ini ada main-main nih dengan saya, gimana nih Kak? Oke, jadi kalau untuk ke lawan jenis, ke perempuan, itu baiknya libatkan temannya juga. Jadi jangan 2-4 mata, harus ada orang ketiga. Itu yang usahakan itu temannya dia. Jadi dia juga merasa nyaman, tidak merasa kita sedang modus atau berniat jahat atau lain sebagainya, gitu. Dia tidak akan berprasangka seperti itu. Jadi benar-benar kita juga bisa dapat apa informasi yang dia keluhkan. Nah, itu melalui temannya juga gitu. Oke Kak, ini kalau dari gambaran saya pribadi mungkin sudah dapat lah dari apa yang udah kakak sampaikan segala macam tentang cara untuk menjadi seorang leader dan lain sebagainya. Tapi masih ada yang bikin saya sempat bingung dari yang sudah kakak mungkin aktivitas sehari-harinya dengan banyaknya kesibukan, dengan banyaknya organisasi, dan kakak juga masih bisa sempat untuk mengikuti sebuah perlombaan sampai menang dan lain sebagainya. Terakhir-akhir ini kakak juga sempat menerbitkan sebuah jurnal, di mana jurnalnya levelnya internasional, IEEE. Itu gimana Kak supaya bisa sampai ke level IEEE itu gimana?
Ya, tentunya kalau untuk penerbitan jurnal itu nggak lepas dari bantuan dosen pembimbing, Ya, Arianto. Jadi memang betul, alhamdulillah pada bulan November kemarin, 27 November tepatnya itu saya bersama Pak Arianto dan rekannya itu berhasil lolos untuk menerbitkan jurnal di IEEE, jurnal internasional. Jadi prosesnya itu pada dasarnya proyek yang telah dibuat itu kita pasti paham betul dengan apa yang kita buat ya kan. Jadi untuk membuat suatu jurnal itu hanya permainan kata aja. Jadi untuk meluangkan waktu membuat jurnal itu pasti kita kita nggak bisa menyelesaikan untuk membuat jurnal dalam satu malam, tapi kita bisa menyelesaikannya dalam 1 minggu gitu paling tidak. Nah itu kembali lagi ke manajemen waktu gitu. Jadi ada banyak cara kerja kita untuk memanajemen waktu. Ada manajemen Pomodoro, ada juga manajemen 515 dan lain sebagainya. Itu benar-benar kita bagaimana cara kita memanajemen waktu sih gitu. Oke, thank you banget ini Kak untuk sharingnya. Tapi masih ada lagi yang saya ingin kulik Kak. Ya gimana? Bagaimana dengan apresiasi yang telah Kakak dapatkan, baik itu dari mungkin orang tua atau teman, kerabat, atau bahkan dari pihak Universitas Lampung sendiri, bahwa Kakak sosok yang cukup saya berprestasi nih. Nah, itu bagaimana Kak tanggapan-tanggapan dari orang terdekat Kakak dan lain sebagainya? Oke, mungkin dari orang tua terlebih dahulu ya. Jadi kalau untuk orang tua sendiri tentu bangga banget. Cuman memang tidak diungkapkan dalam kata-kata karena orang tua itu bukan gengsi, tapi lebih ke supaya anak itu tidak terlalu tinggi. Ini tetap rendah hati. Jadi orang tua itu tidak akan secara langsung memuji anak itu. Tapi saya yakin orang tua itu juga bangga. Kemudian dari teman-teman, dari lingkungan itu apresiasi yang sangat saya banggakan itu adalah saat teman-teman di lingkungan saya itu benar-benar pengen minta tips dan trik. Dan itu benar-benar bikin saya merasa bangga banget. Jadi artinya saya ini bisa memberikan inspirasi. Karena ada satu kata-kata yang saya ingat banget dari Pak Ardian, itu sekali kita mengabdi, seumur hidup kita menginspirasi. Tapi benar Kak, saya potong dulu. Kan mungkin kalau misal kita dapat sebuah apresiasi atau mungkin sebuah prestasi, kita kadang merasa ada seseorang yang tidak suka dengan kita sampai menjulitkan bahkan. Gitu doang, kayak gitu. Nah kalau dari Kakak sendiri pernah nggak merasakan hal-hal kayak gitu? Pernah banget sih, kayak apapun yang bahkan setiap juara yang saya dapatkan atau prestasi yang saya dapatkan pasti ada aja orang yang kayak meremehkan atau bahkan menjuliti saya gitu. It's okay, itu jadi pemacu saya untuk makin semangat lagi ya. Saya akan tunjukin lebih lagi nih supaya kamu makin mencari makin panas lagi. Tapi kalau dari Kakak nih, di lain dari mencoba untuk menunjukkan diri lebih baik lagi, lebih untuk konsisten lagi, dari teman-teman mungkin atau bahkan yang lain yang mungkin julid, apakah dari Kakak lihat mereka jauh lebih baik atau bagaimana? Atau mungkin di bawahnya karena mereka iri atau gimana? Nah justru kalau misalkan saya juga melihat sih teman-teman yang julid ini emang ada beberapa yang di bawah, bukan berarti saya merasa di atas mereka, betul. Tapi dari segi pengalaman mereka masih di bawah gitu. Itu it's okay, itu menjadi pematik api saya aja untuk bisa lebih membakar diri saya supaya lebih dari mereka gitu. Tapi ada juga beberapa momen yang memberikan julitan itu adalah orang-orang yang di atas saya gitu, yang dari segi keilmuan dan posisi pengalaman segala macam itu di atas saya. Justru julitan ataupun kritikan yang mereka berikan kepada saya itu malah jadi introspeksi diri ke saya. Mereka bahkan tapi juga selain jadi introspeksi diri, itu juga menjadi sebuah kebanggaan. Bahkan orang yang sekelas mereka mau memperhatikan saya gitu. Itu jadi saya merasa bangga juga gitu kan. Mereka aja yang sekelas orang yang tingkatnya lebih tinggi dari saya itu memperhatikan saya gitu. Jadi kayak misal udah beda kelas aja masih ngeliatin gue. Ya bener banget gitu. Keren sih. Nah kalau misal itu kan dari teman, dari orang tua. Kalau misal dari universitasnya Kak, ada prestasi yang sudah Kakak raih, bagaimana yang Kakak rasakan? Ya, alhamdulillah dari sekian banyak prestasi yang sudah saya raih juga membawa nama universitas. Dan ya alhamdulillah beberapa fasilitas, beberapa dukungan tentu diberikan sama universitas. Mulai dari saya menggunakan setiap komponen infrastruktur yang ada di dalam Universitas Lampung, itu bagian dari dukungan Universitas Lampung tentunya. Tentunya kalau misal kita mau melakukan sesuatu lagi sudah difasilitasi. Ya, dari Kakak nih misal
Kakak kan sudah bergelut di bidang yang mungkin bisa dikatakan mahasiswa yang sangat berprestasi lah. Nah, kasih tips and trik untuk adik-adik Kak. Gimana sih kapan waktu yang tepat untuk memulai? Kapan nih harusnya aku bisa untuk ikut lomba atau Oke. untuk bergelut di bidang-bidang keilmuan yang lebih mendalam itu kapan Kak? Oke, untuk tips and trick. Kalau pertanyaan tips and trick itu nggak jauh-jauh dari nasihat jangan malas. Ya tentu, itulah jangan malas itu udah jadi Itu fundamental. bener banget. Nah, untuk kapan? Nah, ini jadi penjelasan dari jangan malas itu sendiri ya. Jadi mungkin teman-teman sendiri paham, udah sering banget dengar kata malas itu ya. Itu benar-benar jadi masalah besar dalam dunia pendidikan, dalam setiap orang bahkan. Ya, Jadi untuk memulai, kapan untuk memulai? Nah, jadi stepnya gini. Pertama, kita jangan malas. Artinya jangan malas dalam diri kita sendiri. Kedua, kita jangan malas mencari informasi. oke. Sebelum kita mulai untuk ikut lomba dan lain sebagainya, kita harus cari informasi dulu dong. Gimana kita dapat informasi banyak banget. Ada di Instagram, sosial media lain, atau bahkan di website resmi dari penyelenggara lomba dan lain sebagainya. Nah itu yang kedua, jangan malas mencari informasi. Jangan malas cari informasi. Oke. Oh, Terus yang ketiga, setelah kita berhasil melawan nih rasa malas untuk mencari informasi, kita berhasil melawannya. Kita udah dapat banyak informasi, entah itu dari manapun. Nah, malas ketiga akan muncul. Malas ketiga ini adalah malas untuk memulai. oke, malas memulai. Saya pernah di posisi itu. Sering banget ya. Ya, saya pernah juga di posisi itu, malas memulai. Saya udah ngelis beberapa perlombaan yang pengen banget saya ikutin, tapi karena saya malas untuk memulai, entah apapun alasannya, itu malah gagal semua. Malah hilang semua peluang yang terjadi gitu. Nah, itu malas untuk memulai ini bahaya banget. Ya. Tuh. Tapi jujur Kak, aku juga mau cerita nih Kak. Saya pernah untuk membuat list Kak. Jadi gini, waktu itu sempat aku untuk memiliki keinginan atau hasrat yang kuat untuk ikut lomba. Nah, jadi aku sempetin waktu benar-benar waktu 2 hari untuk search, oh ini lomba, ini lomba, ini lomba. Iya. Saya save semua, habis itu saya buatkan spreadsheet segala macam, saya buat timeline dan lain-lain sampai mungkin sekitar 50-an list. Oke, banyak banget. Dari 50-an list, alhamdulillah nggak ada yang lolos Kak. Oke. Nah itu sebenarnya kesalahan dari aku sendiri atau mungkin dari cara aku untuk berpikir tentang lomba. Gimana Kak sebenarnya? Nah, itu terjawab dari malas yang keempat. Ya, apa tuh? Jadi setelah kita malas untuk memulai, itu timbul masalah malas yang keempat. Apa itu? Oke, kita udah berhasil mengalahkan malas mulai, kita udah berani mulai nih untuk bisa mengikuti lomba. Kita malas untuk riset. Itu malas riset. Ini ya. Malas riset ini menjadi penyebab dari semua kesalahan ataupun kekalahan yang kita alami. Termasuk saya juga pernah mengalami Ya. itu. Jadi dalam semua perlombaan ataupun kompetisi, itu kita harus riset terlebih dahulu. Misalnya nih, misalkan ada lomba penelitian yang diselenggarakan oleh sebuah company atau perusahaan di bidang pertanian khususnya pupuk misalnya. Oke, pupuk nih. Kita harus benar-benar riset bagaimana sih kondisi perusahaan pupuk ini. Terus apa aja yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Terus apa aja permasalahan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Itu semua riset-riset itu benar-benar kita cari matang-matang datanya. Nah, karena sebagai mahasiswa itu kita nggak bisa asal ngomong tanpa adanya data. Berarti kita harus kulik dulu dari pihak penyelenggara Ya, bener banget. supaya kita bisa mengajukan sebuah inovasi dari Ya, bener banget. yang relate gitu lah ini. Nah, tapi Kak, kalau dari Kakak sendiri, kan aku tadi udah pernah cerita kalau misal banyak yang udah aku list segala macam. Kalau dari Kakak lebih milih yang kuantitas atau kualitas? Maksudnya gini Kak, anggaplah kalau misal kita ada 10 list lomba, kita mau submit ke 10-nya dengan sistem kuantitas, atau dari 10 itu kita ambil 2 aja, tapi kita benar-benar ke kualitas. Oke. Gimana? Oke, jadi kalau untuk itu menjawab pertanyaan itu lebih ke masalah waktu. Jadi kalau saya pribadi kalau ditanya begitu, baik kualitas atau kuantitas, jadi kan setiap lomba itu event tahunan ya. Ya bisa. Lomba itu event tahunan. Untuk tahun pertama memulai itu lebih baik ke kuantitas. Jadi saya cobain semua lomba. Saya cobain semua lomba. Bagaimana penilaian setiap juri itu beda-beda banget. Penyelenggara itu punya karakteristik penilaian beda-beda banget. Ya jelas. Jadi setelah saya melakukan mapping dari tahun pertama Ya. terhadap semua lomba yang saya ikutin, nah di tahun kedua saya bisa pilih-pilih nih, kira-kira mana sih yang lebih baik gitu, mana sih yang lebih fair dalam segi penilaian. Mungkin di tahun pertama saya menemukan beberapa kecurangan dari penyelenggara atau bahkan apapun lah itu. Pokoknya di tahun kedua itu kita bisa pilih-pilih. Nah disitulah
kita bisa mulai untuk meningkatkan kualitas Ya. gitu. Nah tadi kakak bilang kalau misal di tahun pertama kita coba untuk kuantitas terlebih dulu. Nah kasusnya adalah bagaimana kalau misal kita kurang ilmu dalam hal untuk apply atau submit dengan sistem kuantitas. Oke. Apakah kita hanya sekedar ikut-ikut aja lah untuk tahu atau gimana nih Kak? Oke, jadi untuk meskipun saya bilang kita fokus ke kuantitas, tapi bukan berarti apa yang kita submit itu benar-benar nggak ada harganya ya. Iya. Jadi kita harus tetap meningkatkan kualitas meskipun kita perbanyak kualitasnya gitu, tapi kita harus memperhatikan kualitas yang kita tulis gitu atau yang kita submit. Jadi jangan asal kumpul, jangan asal yang penting ikut. Itu malah membuang-buang waktu, membuang-buang energi ini. Kalau ada biaya pendaftaran kita membuang-buang biaya gitu. Oke Kak, ini thank you banget atas sharing sessionnya. Banyak banget ilmu yang bisa didapat dan sebenarnya masih banyak yang ingin saya kulik lagi, tapi mungkin karena keterbatasan waktu dan juga situasi serta kondisi, jadi cukup sampai di sini aja Kak. Mungkin di lain kesempatan kita bisa lanjut kembali. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja sesi cerdas kali ini dan kita akan lanjut lagi di sesi cerdas selanjutnya. Mantap.